Halo, selamat siang. Apa kabar saudara? Sekarang kita bertemu lagi dengan materi yang baru dari kitab yang sama, yaitu kitab Matius. Kita akan baca Matius 2 ayat 19 sampai 23 tentang kembali dari Mesir. Saya langsung akan bacakan, saudara. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Dan mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yesus pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi ketika didengarnya bahwa Arkealus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Lalu itu terjadi supaya kehendaklah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Puji Tuhan, saudara. Kita telah beberapa hari yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana proses Tuhan Yesus lahir hingga akhirnya dia harus lari ke tanah Mesir karena berkenaan dengan Raja Herodes yang membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Tapi pada waktu Herodes mati, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf lewat mimpi harus kembali ke daerah tanah Israel. Tapi oleh Tuhan lewat mimpi juga Yusuf harus kembali ke Israel, tapi ke kota Galilea, bukan di Bethlehem lagi, tapi ke daerah Galilea, kotanya Nazaret. Sehingga Yesus disebut orang Nazaret. Dan itu pun sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Nah, saudara, dari pelajaran ini kita bisa petik pelajaran. Bagaimana Tuhan itu menjaga rancangannya, ya. Menjaga rancangannya sudah ada, sesuai dengan nubuatan yang diberitakan oleh nabi-nabi. Nabi Yeremia terutama ya. Lalu di situ juga Tuhan mengajarkan kita tentang ketaatan. Bagaimana malaikat Tuhan harus turun ke bumi ini melalui mimpi bahwa Yesus harus ke Nazaret karena akan disebut orang Nazaret. Secara logika, saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja dengan segala macam kekuatannya, bisa merubah apapun terjadi. Tapi itu proses. Bapak Yusuf dan Maria diproses oleh Tuhan untuk menjalankan proses yang sesuai dengan nubuatan dalam Alkitab. Jadi melalui proses itu mereka akan menjadi seorang yang taat, menjadi orang tua, contoh orang tua yang baik bagi Yesus sendiri. Dan nggak berdebat, Bapak Yusuf nggak berdebat dengan malaikat dengan alasan A, B, C, tapi dia melakukannya dengan taat. Orang tua Yesus, Yusuf dan Maria telah mengajar kita untuk taat, karena itu yang terbaik di Allah. Banyak hal yang Tuhan ajarkan sama kita. Kenapa selalu gagal? Kenapa selalu berantakan? Kenapa semua mendatangkan bencana? Itu karena kita nggak taat. Karena kita nggak menturuti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga apa yang dirancangkan Allah jadi kacau semua. Tapi Allah akan mengembalikan orang itu kepada posisinya lagi untuk taat kembali. Nah, di sini kita belajar bagaimana mereka harus menunggu di tanah Mesir, menunggu meninggalnya si pembunuh, Raja Herodes. Dan bagaimana Tuhan belokkan ketika ada orang jahat yang akan menyerang Bapak Yusuf waktu itu, yaitu Arkeolus, ke kota yang lain.
Sebenarnya sama dengan kehidupan kita, saudara. Kita pun akan dibuat Tuhan seperti itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh karena kita taat dengan firman Tuhan. Ingat saudara, kejatuhan kita rata-rata karena kita nggak taat. Bencana, musibah yang kita alami rata-rata karena kita tidak taat. Dari cerita ini kita lihat Tuhan pelihara, dan kondisi miskin Tuhan pelihara Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini. Jadi adakah alasan dari kita untuk kita berontak kepada Tuhan? Tuhan berikan perintah kepada kita. Tidak sepantasnya lah kita menjadi pemberontak atau sok pintar daripada Tuhan. Jalannya aja apa yang Tuhan perintahkan, kita akan melihat hasilnya. Karena apa yang kita lakukan ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan kita masing-masing. Sama seperti Tuhan tertulis, dan juga begitu pengikutnya. Ada kitab kehidupan kita masing-masing dan sudah tertulis. Yang kita bisa rasakan sekarang adalah beritakanlah firman Tuhan. Itu yang kita harus taati. Apakah kita sudah memberitakan firman Tuhan? Terutama kepada saudara-saudara kita, memberitakan, bukan hanya memberi teladan, tapi memberitakan, saudara. Memberitakan sekaligus menjadi teladan. Cukup. Itu perintah Tuhan. Oke, saya kira cukup renungan pada siang hari ini. Nanti pada sesi berikutnya kita akan bahas tentang materi yang lain, fakta yang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih perhatiannya. Dari firman ini jadi berkat bagi kita semua. Amin.